Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kehadirat Tuhan karena anugerah Tuhan boleh memberkati kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat-Mu menyertai kami sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang boleh kami tawarkan adalah siapakah Yesus dalam hidupmu? Siapakah Yesus dalam hidupmu? Saudara-saudara, di dalam dunia pendidikan, seorang guru yang mengajar murid-muridnya di sekolah akan memberikan pelajaran setiap minggu. Dan ketika proses belajar mengajarnya berjalan, maka seorang guru akan mencoba mengevaluasi setiap pelajaran-pelajaran yang selama ini dia sampaikan kepada murid-muridnya. Evaluasi itu bisa dia lakukan dengan cara kuis mingguan, ujian bulanan, bahkan sampai ujian tengah semester, bahkan akhir semester. Dari hasil ujian itu, maka seorang guru akan melihat apakah murid-murid yang dia ajarkan dapat memahami pelajaran yang disampaikannya. Hal yang dilakukan oleh Yesus juga mengevaluasi murid-murid pada saat itu. Yesus mau mengevaluasi apakah ke-12 murid memahami, mengerti
dan mengimani siapa Yesus dalam diri mereka. Sebelum Yesus bertanya kepada murid, pendapat murid tentang diri Yesus kepada mereka, Yesus menanyakan, Yesus mencoba apakah pandangan orang menurut orang lain, siapakah anak manusia? Murid-murid mencoba menjawab karena murid-murid kemungkinan sering mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Karena murid-murid sering bersosial, berbaur dengan masyarakat pada saat itu. Ada 3 tokoh besar yang didengar murid-murid yang sering disampaikan oleh banyak orang. Pertama, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Itu menurut orang banyak. Orang banyak mengatakan kalau Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia. Ketika Yesus mendengarkan pendapat orang yang disampaikan oleh murid-murid, Yesus kembali ingin mengevaluasi pribadi murid. Nah, sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Salah seorang dari ke-12 murid, yaitu Simon Petrus, mengatakan, kalau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus mengatakan kepada Petrus, kalau yang berbicara itu, yang menyatakan itu, dan melakukan pengakuan iman itu, bersumber dari Bapa di sorga. Itu datang bukan dari manusia, tetapi Allah yang memberikan iman, pemahaman, dan Roh bekerja kepada Petrus untuk menyatakan kalau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus katakan kepada Petrus memegang kunci kerajaan sorga. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil secara luar biasa. Yesus menjanjikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Dan Petrus merasakan itu. Ketika Yesus telah tiada, Petrus mampu untuk menyampaikan Injil. Dan setiap orang yang mendengarkan Injil yang disampaikan Petrus, memberi diri dibaptis dan menjadi orang-orang percaya. Ribuan jiwa terberkati, ribuan jiwa mendengarkan dan mengimani apa yang diberitakan atau disampaikan oleh Petrus. Itu yang mengakibatkan ketika Petrus melayani, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Kalau kita ingat tema yang saya sampaikan tadi, siapakah Yesus dalam hidup kita?
Kalaulah ada orang yang bertanya kepada kita, menurutmu siapakah Yesus? Apa respon dan tanggapan kita atas pertanyaan itu? Apakah kita sama seperti banyak orang yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia, Yesus itu Yeremia atau nabi-nabi yang lain? Kalau kita sering bersekutu kepada Tuhan, maka kita mengerti, paham, dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kalau kita mengevaluasi diri kita, sejauh mana pengenalan kita akan Yesus, sejauh mana iman kita kepada Yesus, sungguhkah kita dapat seperti Petrus tadi yang mengatakan Yesus anak Allah yang menyelamatkan setiap umat manusia yang berdosa? Itu pengakuan. Ketika pengakuan itu kita ikrarkan, kita ucapkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka setiap apa yang kita akui ke hadapan Tuhan, iman kita boleh membawa kita kepada keselamatan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, mari kita mulai mengevaluasi diri. Sudahkah Yesus menjadi kepercayaanku? Sudahkah Yesus menjadi jalan satu-satunya untuk aku memperoleh keselamatan? Jadi kita boleh uji, boleh pertanyakan ini kepada orang lain. Siapakah Yesus dalam hidupmu? Mungkin semua akan memberikan tanggapan dan argumen yang berbeda-beda. Tetapi kita mau mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti, mengimani, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang menyelamatkan setiap dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.